Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik teman-teman, semakin hari semakin seru ya. Ini tentang hubungan Mas Iyun dan Fauzana ini semakin seru. Yang buat seru itu adalah komentar-komentar dari netizen. Ya, baik itu netizen yang ngefans dan ini kayaknya netizen yang kayaknya dalam tanda kutip ini haters ini sebenarnya, bukan ngefans sebenarnya. Kenapa? Buat rusuh, ya. Buat rusuh, ada yang bilang Fauzana itu sudah tunangan, sudah tukar cincin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, teman-teman, inilah fenomena yang sekarang ini banyak terjadi ya. Kadang kita melihat cuplikan video, baru sepotong yang kita lihat, belum tuntas videonya, kita sudah berasumsi, sudah menuduh yang macam-macam. Oh, dia begini, dia begitu, bla 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 gitu kan. Nah, tapi ada juga baiknya ini semakin membuat bumbu-bumbu ya. Seperti sinetron ini kisah mereka berdua ini, teman-teman. Ya, jadi ada yang suka dengan hubungan mereka berdua, ada yang dalam tanda kutip kayaknya sepertinya tidak suka gitu. Ya, yang tidak suka inilah yang kadang bikin heboh, bikin rusuh, yang mengatakan bahwa Fauzana itu sebenarnya sudah mempunyai tunangan, sudah mau menikah. Ada yang bilang Fauzana itu janda, jadi macam-macam. Ya itulah namanya netizen ya. Kita tidak bisa juga membendung komentar-komentar mereka ya, walaupun sebenarnya mereka tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu, tapi ya langsung berasumsi gitu. Nah, seperti yang kejadian kemarin. Nah, ini teman-teman jadikan pembelajaran ya, khususnya untuk kita, bahwa kita tidak boleh langsung berasumsi ketika kita tidak tahu dengan sesuatu. Ya, kita tidak kenal orang itu, kita tidak tahu, tapi kita udah berasumsi orang ini begini gitu kan, negatif aja. Ya, itu nggak baik teman-teman. Ya. Jadi seperti yang terjadi di video kemarin kan, ketika live TikTok antara Papa Gedang dengan Bunda Fauzana, itu kan secara jelas kita lihat di situ teman-teman ya. Begitu mereka live TikTok, ada lagi asik-asik ngobrol ini, tiba-tiba ada seorang pria yang lewat di sampingnya Fauzana dan memperlihatkan cincin, gitu kan, seolah-olah ini adalah tunangannya si Fauzana. Ketika sosok pria ini muncul teman-teman di video tersebut, videonya dipotong-potong ini. Ya, suasana mendadak menjadi agak kaku nih. Ya, Fauzana mengatakan, Mas Yun bertanya, itu siapa katanya kan? Fauzana mengatakan tidak, itu teman gitu kan. Teman itu sengaja dia bercanda, ingin buat kamu marah Mas katanya kan. Dan Iyun pun saya lihat di sini agak lain dia, karena ya itulah kurang apa jadi suasananya ya, udah kurang asik lagi gitu. Jadi teman-teman, dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwa ketika melihat cuplikan video yang sepotong ini, kita langsung bisa berasumsi, oh ternyata Fauzana itu udah punya tunangan. Oh ternyata Fauzana itu, kenapa pria tersebut memperlihatkan cincin di jari manisnya, bahwa seolah-olah ingin mengatakan bahwa saya ini adalah tunangannya loh, nah, gitu. Padahal sebenarnya tidak teman-teman, ini hanya bercanda. Seperti yang di video tersebut kan, Fauzana selalu mengatakan kepada Mas Iyun ini bahwa jangan salah Mas, itu cuma bercanda, mereka nih tak tahulah nih teman-teman nih katanya kan, dia sengaja ingin buat kamu marah dan sebagainya dan sebagainya. Dan videonya kalau teman-teman ikuti di menit keberapa itu, sosok wanita pria ini muncul lagi. Dia muncul lagi, dia mungkin karena merasa nggak enak atau merasa bersalah gitu kan, karena melihat Fauzana ini seperti yang marah sama dia kan. Nah, dia kan bilang tuh sama Mas Yun di video tersebut, nggak mas, bercanda katanya. Ini clear sebenarnya teman-teman, tapi kalau dipotong videonya itu seolah-olah betul ya kan, bahwa Fauzana sudah mempunyai tunangan. Nah, ini video ini yang menjadi viral kemarin itu. Ya, dipotong-potong videonya, bahkan fotonya gitu dipotong, dibuatlah narasi sebenarnya Fauzana sudah punya tunangan sebenarnya. Nah, ini yang bikin kacau ini sebenarnya. Nah, ini menarik teman-teman, sampai bundanya Fauzana turun tangan ya, memberikan klarifikasi
ya kan, sampai tuh Bunda Fauzana turun tangan memberikan verifikasi bahwa semua itu tidak betul, ya, seperti yang di video intro itu ya. Jadi pelajaran di sini teman-teman, bahwa ketika kita tidak mengetahui sesuatu itu, janganlah kita berasumsi, ya, berasumsi begitu melihat cuplikan video, kita tidak tahu itu kebenarannya, langsung kita berasumsi dan komen yang macam-macam, seolah-olah apa yang kita pikirkan itu benar gitu. Kita komen macam-macam, oh ternyata Fauzana itu udah punya tunangan, oh ternyata selama ini Mas Yun dibohongi, bla 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 bla, dan lain-lain, dan komentar-komentar negatif lainnya. Nah, disinilah teman-teman perlunya kita berpikiran positif, ya. Kenapa? Ketika kita berpikiran positif, saya yakin hidupmu pasti bahagia. Ketika kamu berpikiran negatif, suka menuduh orang macam-macam, suka, ya, yang negatif-negatif lah, saya yakin teman-teman, percayalah, hidupmu itu pasti kurang bahagia. Ya, kenapa? Yang kamu lihat dari seseorang itu kejelekan aja, seperti tak ada kebaikan pada orang tersebut. Padahal kenal aja enggak, ya kan? Cuma lihat sepotong video, langsung berasumsi macam-macam. Nah, ini pembelajaran teman-teman, bahwa pentingnya kita melihat sesuatu itu secara utuh, agar kita tidak gagal paham, agar kita tidak memberi atau opini yang negatif. Nanti ini dampaknya ya tidak baiklah ke depannya gitu. Ya, khususnya di kehidupan pun sendiri, saya yakin nggak akan baik kalau cuman mengambil kesimpulan terlalu cepat. Nah, seperti kata bundanya Fauzana yang di video klarifikasinya tersebut, sekarang kita pakai logika aja lah teman-teman. Ya, logika kita nih. Seandainya benar seperti kata netizen itu gitu kan, bahwa Fauzana sudah tukar cincin, sudah tunangan, apakah mungkin, ya, apakah mungkin dia akan melakukan seperti yang sekarang ini, ya kan? TikTok, main video dengan laki-laki lain gitu kan. Dan apakah mungkin tunangannya itu membiarkan? Ya, kan nggak mungkin, logika aja lah teman-teman. Misalnya teman-teman nih tunangan, ya kan? Habis itu teman-teman berhubungan sama laki-laki lain. Emang nggak marah tunangan teman-teman tuh, ya kan? Ini kan nggak mungkin, logika aja. Nggak mungkin itu kok dibiarkan. Terus satu lagi, nggak mungkin lah dia nggak menjaga perasaan dari tunangannya, atau keluarga tunangannya seperti apa nanti perasaannya kalau seandainya dia ya itu tadi mesra-mesraan sama laki-laki lain di video gitu kan, di live TikToknya gitu. Jadi logika aja lah teman-teman, nggak mungkin, ya, seperti kata Bunda bilang kan, sederhana aja, nggak akan mungkin gitu. Nah, ini bolehlah teman-teman cerna sendiri ya, bahwa kadang-kadang kita harus memfilter, ya, apa yang ada di hadapan kita itu kita filter dulu. Kalau kira-kira bertentangan dengan akal sehat, yakinlah itu tuh adalah nggak benar, ya. Bertentangan dengan akal sehat kita, yakinlah itu pasti berita yang nggak benar atau berita bohong yang mungkin disebarkan oleh orang-orang yang kurang senang dengan hubungan ini, atau mereka tidak mendukung gitu kan. Kita kan nggak tahu, ya. Kita nggak tahu isi hati seseorang. Kalau nggak tuh nggak mungkin lah dia bikin berita-berita yang menjatuhkan, yang menjelek-jelekkan gitu. Dan saya yakin, ya, Sobat Ngarit dimanapun berada, fans-fansnya Yunfa, saya yakin kalian pasti senang dengan hubungan mereka. Saya yakin kalian pasti happy dan mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Kenapa? Ya, seperti yang saya bilang kemarin, banyak yang terhibur dengan konten mereka berdua. Banyak yang terhibur dan merasa bahagia dengan video-video mereka berdua. Ya, ada yang nonton HP, TikTok, FB atau YouTube Short gitu kan, senyum-senyum sendiri. Ya, ini ayo tontonan-tontonan seperti inilah yang harusnya kita tonton gitu teman-teman. Yang bisa memberikan dampak positif kepada diri kita, yang bisa membuat kita bahagia. Yuk teman-teman, selalu berpikiran positif ya. Yang mana ketika kita berpikiran positif, otomatis diri kita pun akan merasakan kebahagiaan teman-teman ya. Jadi teman-teman, itu aja pembelajaran yang bisa kita ambil dari hubungan mereka berdua ini, bahwa apa yang kita lihat kadang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi kalau kita tidak melihat sampai akhir. Seperti video tadi kan, kita cuma melihat cuplikan separuh-paruh. Nah, itu kurang bijak ya. Jadi sebelum kita
mengeluarkan statement atau berkata-kata sesuatu, baiknya kita tabayun dulu, kita cari dulu, kita cross check apakah ini benar sebelum kita berbicara. Takutnya apa? Salah bicara nanti malu sendiri jadinya kan. Nah teman-teman, demikianlah video singkat saya pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe ya channel YouTube Pak Dang Win. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.